Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 211-215 Putri. Sania Dingelih menginjak sandal lembut dan mendesah dengan nyaman. Dia tersenyum. Seperti yang diharapkan, masih sangat nyaman. Setelah bertahun-tahun, saya masih belum terbiasa dengan sepatu hak tinggi. Zara Xavier mengangguk setuju. Saudari Sania, sungguh mengagumkan bahwa kamu bisa bergoyang dengan sepatu hak tinggi. Hal-hal itu indah, tapi terlalu menyiksa. Saya akan menyiapkan sandal untuk Anda di masa depan. Anda dapat menggantinya saat Anda tidak berada di depan kamera. Liu kecil menggodanya di sampingnya, jika aku perhatian seperti Zara Xavier, aku mungkin bisa dipromosikan lebih cepat. Saya tidak akan bekerja selama bertahun-tahun sebelum Presiden Yin mengatur pekerjaan untuk saya. Zara Xavier tertawa. Lakukan yang terbaik dan jaga saudari Sania bersamaku. Bukankah ini kesempatan Anda untuk dipromosikan? Xiao Liu mengangguk dan langsung menyetujuinya. Tentu saja. Saudari Sania adalah orang yang baik, bagaimana mungkin aku tidak merawatnya dengan baik? Ayo pergi, saya sudah membersihkan ruangan, itu luas. Mereka bertiga naik ke atas. Itu adalah ruang yang khusus dibuka Hudson Yin untuk para instruktur beristirahat. Itu terpisah dari asrama siswa. Setiap lantai memiliki sistem keamanan yang sempurna. Meski sudah 2 bulan, namun tetap bisa menjamin privasi. Begitu Sania Dingelih memasuki tempat istirahat, dia melihat sekelompok orang datang dan pergi di depan sebuah ruangan. Mereka semua mendorong koper mereka dan membawa kotak-kotak besar ke dalam kamar. Sania Dingelih melihat, benar saja, itu adalah kamar Tirsha Chen. Tirsha Chen kembali lebih dulu. Dia sedang duduk di kamar dan mengarahkan staf. Tumpukan barang dan pakaian dipindahkan ke dalam kamar. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa Tirsha Chen telah memindahkan seluruh rumah. Dia mendengar Tirsha Chen berteriak, hati-hati. Itu edisi terbatasku. Anda tidak bisa membelinya. Dan kamu, gaun itu adalah sutra asli, kamu tidak bisa menaruhnya di sana. Anggota staf yang miskin semuanya teliti. Mereka sangat lelah hingga terengah-engah dan harus disuruh oleh Tirsha Chen. Xiao Liu menggelengkan kepalanya. Dia pikir dia seorang putri. Di zaman kuno, para pelayan melayani tuannya dengan cara seperti itu. Zara Xavier tidak tahan lagi dan mengerutkan kening. Bukankah ini terlalu berlebihan? Kami akan berada di sini selama 2 bulan. Apakah kamu harus melalui begitu banyak masalah? Sania Dingelih mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, kami tidak punya pilihan. Jangan ikut campur urusan orang lain. Tidak baik membicarakan orang lain di belakang mereka. Ayo kembali ke kamar kita. Kamar Sania Dingelih cukup jauh dari kamar Tirsha Chen, jadi mereka tidak takut mengganggu satu sama lain. Namun, saat dia hendak masuk, dia masih bisa mendengar Tirsha Chen mengeluh, ruangan ini terlalu kecil. Bahkan tidak muat barang-barangku, bagaimana itu bisa cocok untuk orang? Xiao Liu membuka pintu kamar Sania Dingelih dan segera mempersilakan dia masuk. Saudari Sania, kamu tidak perlu khawatir. Presiden Yin secara khusus mengatur kamar Anda. Kamarnya luas dan lebih baik dari semua kamar mereka. Begitu Sania Dingelih memasuki ruangan, dia melihat sofa empuk besar di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Sinar matahari terasa panas. Dekorasi seluruh ruangan tidak rumit, tetapi semuanya dalam warna-warna hangat yang membuat orang rileks. Xiao Liu tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Meskipun kamarnya tidak terlalu mewah, ketika dia melewati kamar Tirsha Chen tadi, Sania Dingelih juga meliriknya. Kamarnya jauh lebih luas daripada kamar Tirsha Chen, dan lebih banyak sinar matahari. Sania Dingelih merasa puas saat dia tertawa. Presiden Yin telah melakukan banyak upaya. Saya sangat menyukainya. Itu bagus. 3 mentor wanita tinggal di lantai ini, tetapi masing-masing memiliki kamar suite. Jika saudari Sania tidak ingin berbicara dengan Tirsha Chen, tidak akan merepotkan baginya untuk tinggal di kamarnya. Selain itu, asisten Anda bisa tetap di lantai ini. Zara Xavier punya kamar di sebelah kamar saudari Sania. Zara Xavier senang. Itu bagus. Saya khawatir merawat saudari Sania akan merepotkan. Presiden Yin sangat bijaksana. Sania Dingelih berjalan ke sofa dan duduk, sedikit terengah-engah.
Sudah lama sejak dia melakukan pekerjaan dengan intensitas tinggi. 100 siswa, satu persatu, ditinjau sedikit melelahkan. Untungnya, semuanya berjalan lancar selain episode dengan orang X yang misterius. Sania Dingley sudah memiliki kesan terhadap variety show ini, dan dengan penilaiannya, dia menemukan bahwa anggota tim yang dia pilih semuanya luar biasa. Semuanya memiliki banyak potensi, dan ada juga beberapa batu giok yang belum dipoles. Hal ini membuat Sania Dingley sedikit tidak sabar. Langkah pertama adalah mengeluarkan sisi terbaik dari para siswa ini dan mendapatkan banyak penggemar. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan karir individu mereka di belakang layar. Perusahaan manajemen yang diminta Sania Dingley untuk dipersiapkan oleh Zara Xavier telah selesai, dan sekarang mereka membutuhkan beberapa wajah baru yang mampu untuk bergabung dan melakukan pengambilan gambar pertama. Bab 212. Sedikit istimewa. Sania Dingley bersiap untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan anggota tim yang berpotensi ini dalam 2 bulan ke depan. Dia akan mencoba memilih beberapa orang kuat yang memiliki hubungan baik dengannya dan membujuk mereka untuk menandatangani kontrak di bawah perusahaannya. Pada saat itu, dia dapat menggunakan popularitas siaran acara tersebut untuk menyelamatkan banyak masalah, dan perusahaan manajemennya sendiri juga dapat membuat namanya terkenal sesegera mungkin. Xiao Liu menunjuk ke arah barang bawaan yang bertumpuk di pintu. Barang-barang Suster San semuanya ada di sana. Dibandingkan dengan Tirsha Chen, jumlahnya sangat sedikit. Saudari Sania, jika kamu membutuhkan hal lain, beritahu aku. Aku akan membelikannya untukmu. Sania Dingley mengangguk. Saya hampir selesai. Tidak ada yang lain. Zara Xavier berlari untuk membuka bagasi dan mulai mengatur barang-barang sesuai dengan kebiasaan Sania Dingley. Xiao Liu dengan cepat berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Tinggalkan Zara Xavier di sini untuk membantu. Kami, staf laki-laki, tinggal di lantai bawah. Jika ada sesuatu, telepon aku. Saya akan segera datang. Saat dia berbicara, Xiao Liu berjalan keluar pintu dan tiba-tiba teringat untuk kembali. Ngomong-ngomong, direktur akan segera datang. Mereka akan memasang beberapa kamera di dalam ruangan terlebih dahulu dan menggunakannya untuk pasca editing. Akan ada beberapa materi. Saudari Sania, ingatlah untuk mematikannya saat Anda tidur di malam hari atau saat tidak nyaman. Ada pesta malam ini untuk merayakan rekaman resmi, dan mereka ingin lebih mengenal satu sama lain. Saudari Sania, kalian, istirahatlah sebentar. Aku akan datang dan menemuimu nanti. Setelah memberikan instruksi ini, Xiao Liu pergi. Saudari Sania, bukankah menurutmu kita sedang berada di perkemahan musim panas? Zhao tertawa saat dia berkemas. Semua orang tinggal di gedung yang sama dan mengadakan berbagai pesta dan pesta. Mereka tidak takut bermain sampai larut malam, dan mereka dapat kembali ke kamar masing-masing untuk tidur setelah beberapa waktu. Betapa membahagiakannya. Saya suka perasaan hidup sebagai sebuah kelompok. Sania Dingley melihat ekspresi polos Zhao, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Cukup ramai, tapi saya khawatir terlalu ramai. Saya yakin akan ada banyak pertunjukan bagus dalam 2 bulan ke depan. Zara Xavier berbalik dan memandang Sania Dingley dengan cemas. Mendengarkan nada suara Sania Dingley, Zara Xavier tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah banyak bahaya mengintai di sekitar saudari Sania. Hal ini membuat gaya saudari Sania semakin melankolis. Apakah kamu tidak senang, saudari Sania? Zhao bertanya dengan lembut. Sania Dingley tertegun sejenak. Tidak, saya merasa sedikit emosional dan penuh antisipasi. Lebih baik jika ada lebih banyak drama, kami tidak akan bosan. Zara Xavier mengangguk seolah dia mengerti. Dia merasa saudari Sania sedang memikirkan sesuatu. Beberapa hal membuat Zara Xavier bingung selama rekaman hari ini. Selain kemunculan orang misterius di akhir, Zara Xavier juga menyadari bahwa sikap Sania Dingley terhadap siswa tertentu sangat berbeda. Hati Zara Xavier dipenuhi dengan Sania Dingley, mereka telah bekerja bersama begitu lama, jadi dia secara alami memahami Sania Dingley. Selama rekaman, Zara Xavier takut sesuatu akan terjadi pada Sania Dingley, jadi dia tetap berkonsentrasi tinggi. Saat Sania Dingley berada di panggung memilih anggota timnya, Zara Xavier juga menonton dari penonton. Kemudian, dia menyadari bahwa setelah peserta pelatihan bernama Wen Xiu naik ke atas panggung, Zara Xavier samar-samar merasakan aura saudari Sania sepertinya telah berubah, dan ada tatapan yang lebih invasif di matanya. Secara logika, saudari Sania dan setiap siswa adalah orang asing.
Dia selalu memiliki sikap yang lembut dan acuh tak acuh, jadi mengapa Wen Xiu ini begitu istimewa? Namun, Zara Xavier memikirkannya dan menekan keraguan di hatinya. Saudari Sania tentu saja mempunyai pemikirannya sendiri. Mungkin itu masalah privasi. Meskipun dalam industri ini, manajer harus bertanggung jawab atas urusan besar dan kecil para artis dan bahkan membuat mereka meninggalkan privasi mereka dan menyerahkan semua akun media sosial mereka. Huana Yansen dan Wan Son Dingli memperlakukan saudari Sania seperti ini, jadi Zara Xavier tidak berani bertanya terlalu banyak. Dia takut saudari Sania akan mengira dia mencoba mengendalikannya seperti Huana Yansen. Tidak ada seorang pun yang suka diperintah oleh orang lain. Zara Xavier diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh mencegah atau menyakiti saudari Sania karena itu demi kebaikannya. Saudari Sania dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dia akan melindunginya dan menghadapi risikonya. Inilah yang harus dilakukan seorang manajer. Jika mereka takut akan masalah dan mengontrol artisnya dengan ketat, tidak mengizinkan mereka melakukan apapun atau berpikir apapun, itu berarti ketidakmampuan seorang manajer. Zara Xavier mempersiapkan dirinya secara mental dan menekan keraguan di hatinya. Tangannya tidak berhenti, dan segera dia selesai membersihkan. Tanpa diduga, setelah hening beberapa saat, Sania Dingli berkata, Zara Xavier, bantu aku mengawasi Wen Xiu. Dia sedikit istimewa, aku khawatir tentang dia. Mata Zara Xavier membelalak. Saudari Sania mengatakan sesuatu yang sudah lama dia geluti. Apa yang dia maksud dengan sedikit istimewa dan khawatir? Saudari Sania tidak akan memiliki perasaan khusus terhadap Wen Xiu itu. Bab 213. Apakah Anda dihukum? Saudari Sania, ada yang tidak beres. Apakah ada yang istimewa dari Wen Xiu? Zara Xavier bertanya. Sania Dingli mengerutkan alisnya. Hubungan naas antara Wen Xiu dan dia di kehidupan sebelumnya terlalu dalam. Dalam kehidupan ini, interaksi mereka juga ditonjolkan karena partisipasinya dalam variety show. Zara Xavier juga telah bersamanya cukup lama. Dia tidak bisa mengenal Wen Xiu. Sungguh aneh baginya untuk tiba-tiba memperhatikannya. Namun, Sania Dingli tidak punya cara untuk menjelaskan bahwa dia harus lebih berhati-hati terhadap Wen Xiu, jadi dia hanya bisa meminta Zara Xavier membantunya mengawasi. Oleh karena itu, Sania Dingli hanya bisa memberikan alasan. Dia sangat mirip dengan seseorang yang saya kenal, jadi saya memiliki kesan mendalam padanya. Terlebih lagi, penampilannya tidak buruk, jadi lebih memperhatikannya adalah hal yang pantas. Saya bersiap untuk mengamati karakternya. Saya biasanya punya banyak waktu syuting, jadi saya mungkin tidak bisa mengurusnya. Bisakah Anda membantu saya melihat dengan siapa dia biasanya berinteraksi dan apakah ada tindakan yang mencurigakan? Xiao Zhao mengangguk sambil berpikir dan setuju. Oke, Saudari Sania. Saya mengerti. Jika dia luar biasa, apakah Anda ingin mengontraknya ke perusahaan kami? Mulut Sania Dingli bergerak-gerak. Yah, aku belum memikirkan hal ini. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Sania Dingli hanya tahu bahwa dalam hidup ini, dia tidak akan pernah membiarkan Wen Xiu menjalani hidupnya. Mengenai apakah dia akan langsung melemparkannya ke dalam debu dan tidak pernah membiarkannya naik lagi atau mengangkatnya tinggi-tinggi dan membiarkannya jatuh dengan kejam setelah dia tenggelam dalam mimpi indah kebangkitan meteoriknya yang akan segera terjadi, Sania Dingli belum memutuskan. Bagaimanapun, dia sekarang ada di tangannya. Sania Dingli tidak keberatan menggunakan wewenang gurunya untuk membalas dendam atas masalah pribadi. Sejak awal, dia seharusnya menjadi orang yang memiliki kekuatan lebih dari Wen Xiu, dan hal bodoh karena dikendalikan olehnya tidak akan pernah terjadi lagi. Zara Xavier ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Sikap saudari Sania semakin aneh. Jika dia sangat menghargai Wen Xiu, wajar jika dia menilai karakternya. Namun, sikap saudari Sania sepertinya berhati-hati terhadap Wen Xiu. Ada sedikit rasa permusuhan dalam kata-katanya. Apa cerita di dalamnya? Wen Xiu hanyalah seorang peserta pelatihan kecil yang tidak dikenal. Dia tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk membuat saudari Sania begitu peduli. Sania Dingli bisa melihat kebingungan Zara Xavier. Dia menghela nafas dan menghiburnya. Zara Xavier, ada beberapa hal yang aku punya intuisi. Saya belum punya bukti apapun. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun. Dia tidak bisa banyak mempengaruhi saya, dan dia tidak penting. Jangan memasukkannya ke dalam hati, hati-hati. Ada sesuatu yang Sania Dingli tidak ucapkan dengan lantang.
Wen Xiu masih belum cukup dewasa. Dia baru saja memasuki lingkaran dan masih dianggap tidak bersalah. Namun, sulit untuk mengubah sifatnya, sehingga tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa tanda. Sania Dingeli tidak ingin terjadi kecelakaan, jadi dia menyuruh Zara Xavier untuk mengawasi Wen Xiu, tapi dia tidak ingin Zara Xavier terlalu khawatir. Sania Dingeli tersenyum dan melanjutkan, kamu takut aku akan jatuh cinta padanya. Saya tidak akan membuat skandal apapun selama periode ini. Dia tidak layak untukku. Zara Xavier menghela nafas lega dan berpura-pura marah sambil cemberut. Kau membuatku takut setengah mati, saudari Sania. Anda belum pernah begitu memperhatikan pria sebelumnya. Kupikir itu laki-laki, tapi menurutku tidak. Hanya saja, jangan sembunyikan apapun dariku. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan untukmu. Tolong jangan menyimpannya dalam dirimu sendiri. Saya tidak bodoh. Saya dapat membantu Anda menemukan ide. Sania Dingeli tersenyum lega. Saya tahu kamu yang terbaik, itu sebabnya aku memberimu misi ini. Sekarang dia ada di tim saya, tidak dapat dihindari bahwa kami akan memiliki lebih banyak kontak. Saya hanya mengambil tindakan pencegahan. Zara Xavier merasa lega dan mengangguk. Wen Xiu ini dianggap salah satu yang terbaik di antara kelompok peserta pelatihan ini. Dia terlihat lembut, tapi dia sangat berani. Yang lain dengan hati-hati menguji satu sama lain, tapi dialah satu-satunya yang secara langsung memperjuangkan tempat bersamamu, saudari Sania. Ini akan menjadi semacam penculikan moral dan sensasi jika mereka bukan penggemar Anda. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak sederhana. Ada baiknya dia tidak menimbulkan masalah di tim Anda. Aku akan memperhatikannya. Saat dia berbicara, suara aneh datang dari pintu. Mata Zara Xavier menjadi dingin. Dia segera berjalan ke pintu dan membukanya. Tirsha Chen masih sedikit tertunduk dengan telinga dekat ke pintu. Ketika Zara Xavier membuka pintu, Tirsha Chen tersentak dan terkejut. Iya. Zara Xavier tampak tidak senang dan bertanya dengan sopan, Nona Chen, ada apa? Anda berdiri di depan pintu rumah saudari kita San tanpa mengetuk. Apakah ada masalah? Bab 214. Sarkasme. Tirsha Chen tertawa canggung dan menyilangkan tangannya untuk mencoba menggertak. Aku baru saja akan mengetuk ketika kamu membuka pintu. Aku bahkan tidak menyalahkanmu karena membuatku takut. Kemudian, dia bertindak dan tersenyum pada Sania Dingeli. Saudari Sania, asistenmu pemarah. Apakah kamarmu merupakan area terlarang yang tidak boleh aku datangi? Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu marah? Apakah kamu menanyaiku? Sania Dingeli tidak mau bekerja sama dengannya. Dia bersandar di sofa dengan dingin dan menjawab, kamarku tentu saja bukan area terlarang, tapi Nona Chen telah berdiri di depan pintu dengan tenang entah sudah berapa lama. Apakah Anda menempelkan telinga ke pintu untuk mendengar apakah saya ada di kamar saya? Bahkan seekor musang yang mengunjungi seekor ayam pada tahun baru harus mengetahui sopan santun dan berperilaku. Nona Chen, jangan lupa mengetuknya lain kali. Tentu saja, saya akan membuka pintu untuk menyambut Anda. Kalau tidak, orang lain akan mengira aku jahat dan sengaja menguncimu di luar pintu. Wajah Tirsha Chen menjadi pucat. Dia mengertakkan gigi dan memaksakan senyum kaku. Saudari Sania sangat fasih. Sayangnya dia bukan tuan rumah. Sania Dingeli memutar matanya dengan tidak sabar dan menjawab dengan santai, mungkin saya akan mencobanya di masa depan. Lagi pula, aku serba bisa dan suka mengalami hal-hal menarik. Kemudian, dia memikirkan sesuatu. Dia tersenyum dan menatap Tirsha Chen. Tentu saja, saya khawatir beberapa orang yang tidak kompeten akan mengira saya mengambil pekerjaan mereka. Mereka akan marah dan mengincar saya. Itu tidak bagus. Tirsha Chen tersenyum palsu. Bagaimana bisa? Profesional secara alami akan melakukan hal-hal profesional. Tidak peduli bagaimana orang lain menantangnya, mereka hanya mengalaminya sekali saja. Secara alami, mereka akan menyerah setelah menderita. Sania Dingeli mengangkat alisnya. Bagus jika Nona Chen memahami hal ini. Ini masih masalah profesionalisme. Sebagai seniman, kita harus memiliki keterampilan yang nyata. Dengan begitu, kami tidak akan takut siapapun yang mencoba bersaing dengan kami. Tirsha Chen melihat bahwa Sania Dingeli tidak mau melepaskannya dan diam-diam memarahi Sania Dingeli karena bersikap jahat. Dia meninggalkan kamera, dan kata-katanya menjadi semakin menyebalkan. Dia tidak bisa melakukan apapun padanya, jadi dia tidak bisa menganggapnya sebagai miliknya. Tirsha Chen tidak punya pilihan selain mengubah topik pembicaraan.
Dia mengerutkan kening dan melihat ke kamar Sania Dingeli. Aku baru saja datang untuk melihat kamarmu, Saudari Sania. Saya pikir kamar kami sama dan saya tidak bisa memuat semua barang saya di sana, jadi saya ingin meminta saran dari Anda. Tapi kenapa kamarmu jauh lebih besar dari kamarku? Ding San memiringkan kepalanya dengan polos, ekspresinya berkata, aku juga tidak tahu. Zara Xavier berdiri di depan Tirsha Chen dengan tidak sabar. Dia tidak ingin dia melihatnya lagi dan menjawab dengan kaku, Presiden Yin yang mengaturnya. Kami juga tidak tahu. Nona Chen, jika Anda mempunyai pertanyaan, mengapa Anda tidak bertanya kepada Presiden Yin? Chen Tong memutar matanya. Benar saja, ini adalah asisten Sania Dingeli. Dia sama tidak disukainya dengan Sania Dingeli. Beraninya seorang asisten kecil berbicara dengannya dengan sikap seperti itu. Namun karena kehadiran Sania Dingeli, Tirsha Chen tidak berani mempersulit Zara Xavier di depan Sania Dingeli. Dia melihat sekeliling dan berkata kepada Sania Dingeli, Saudari Sania, aku suka kamarmu. Seharusnya itu bisa muat barang-barangku, jadi kenapa kamu tidak membiarkan aku memilikinya? Saya masih muda dan suka tampil cantik, jadi saya pasti punya banyak pakaian dan riasan. Saudari Sania, mohon pengertiannya dan setujui. Zara Xavier sangat marah. Apa maksudnya? Sebagai seorang artis, siapa yang tidak suka menjadi cantik? Siapa yang dia ejek dengan menggunakan usianya sebagai alasan? Apakah adikku San lebih tua? Meskipun dia 10 tahun lebih tua dari Tirsha Chen, dia masih lebih cantik darinya. Zara Xavier menegakkan lehernya dan menggeram, Nona Chen, saudari kita San juga punya banyak barang. Aku khawatir dia tidak bisa bertukar pikiran denganmu. Tirsha Chen terkekeh, wajahnya penuh kenakalan. Iya, aku melihat semuanya. Bukankah itu hanya beberapa kotak? Saudari Sania adalah orang yang rendah hati. Dia hanya membawa sebanyak ini untuk variety show. Sebagai bintang wanita setingkat Saudari Sania, bukankah itu sedikit buruk? Iya, mungkinkah Saudari Sania dan kamu menyalahkanku karena terlalu ceroboh? Saudari Sania, saya masih punya banyak kosmetik, aku akan memberikannya padamu. Anda akan segera mendapatkan lebih banyak dukungan, sehingga Anda dapat menggunakan dukungan saya terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Tirsha Chen akhirnya menemukan sesuatu untuk digunakan melawannya. Diam-diam dia bahagia. Bukankah Sania Dingeli mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu? Dia kehilangan banyak dukungannya. Siapa yang tahu betapa menyedihkan hari-harinya? Dia pasti sangat miskin sehingga dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri lagi, jadi dia datang untuk tampil di variety show untuk menghasilkan uang, bukan? Bab 215. Perbedaan. Tirsha Chen mulai pamer seperti penjahat, saya juga cukup bermasalah. Merek telah mengirimkan terlalu banyak barang, dan saya bahkan tidak dapat menumpuknya. Saudari Sania, jika kamu bangkrut, jangan malu. Anda dapat membantu saya berbagi beberapa beban. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tersenyum pada Sania Dingeli dengan bangga. Sania Dingeli berhenti dan menatap Tirsha Chen sambil tersenyum. Bolehkah saya bertanya siapa yang memberitahu Anda bahwa saya bangkrut? Karena kamu sangat peduli padaku, kamu harus tahu bahwa aku sudah mandiri. Saya sekarang bos saya, dan semua aset saya adalah milik saya. Saya tidak berada pada titik di mana saya membutuhkan bantuan Nona Chen. Jantung Tirsha Chen berdetak kencang, kata-kata Sania Dingeli memprovokasi dia. Tentu saja, dia tahu bahwa Sania Dingeli berselisih dengan keluarganya setelah dia mandiri. Berita saat itu tersebar di mana-mana. Semua orang mengatakan Sania Dingeli tidak punya hati nurani dan mencuri aset orang tuanya. Orang tuanya bahkan bertingkah menyedihkan di internet dan meminta Sania Dingeli pulang dengan patuh. Pada awalnya, Tirsha Chen seperti kebanyakan orang, menonton pertunjukan. Belakangan, ketika dia mengetahui bahwa Sania Dingeli telah secara sah mengambil aset tersebut, dia kecewa. Dia pikir dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mempublikasikan lebih banyak pengumuman publik yang memfitnah Sania Dingeli. Tapi Tirsha Chen tidak menyangka Sania Dingeli akan membuka studionya. Sania Dingeli telah mengumumkan bahwa dia tidak akan bekerja selama 2 bulan, dan tidak ada kabar selama 2 bulan terakhir. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Siapa yang tahu kapan dia membuka studionya? Tirsha Chen ingin mengatakan bahwa Sania Dingeli berbohong, tetapi dia tahu Sania Dingeli tidak perlu mengatakan hal seperti itu di depannya. Studionya dapat ditemukan, dan dia telah membukanya.
Hampir setiap artis dewasa akan memilih untuk menjalani proses mendirikan studionya setelah menjadi terkenal. Artinya, selebritis tersebut memiliki cukup modal dan keberanian untuk bersaing dengan perusahaan manajemen besar lainnya dan merebut sumber daya. Tirsha Chen berpikir bahwa Sania Dingley akan menemukan perusahaan manajemen untuk membantunya setelah dia jatuh cinta. Namun, dia belum pernah mendengar ada perusahaan yang menandatangani Sania Dingley, jadi dia pikir dia pilih-pilih dan berusaha masuk ke perusahaan yang lebih baik. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memilih melakukannya sendirian pada saat seperti ini. Brengsek, saya bahkan tidak mendapatkan informasi ini. Tirsha Chen diam-diam menyesalinya. Ini adalah langkah besar. Jadi kekuatan Sania Dingley selama ini tersembunyi. Itu benar, seekor unta yang kelaparan masih lebih penting daripada seekor kuda. Bagaimanapun, Sania Dingley adalah bintang cilik. Setelah bertahun-tahun, dia seharusnya mengumpulkan banyak kekayaan. Meskipun manajer dan keluarganya mungkin telah banyak merusaknya, Sania Dingley telah membuat banyak film buruk dalam beberapa tahun terakhir. Pembuatan film semacam itu membutuhkan waktu singkat dan menghasilkan uang dengan cepat. Dia mungkin bisa memotret 2 atau 3 film dalam setahun. Ada juga berbagai macam dukungan sampah. Itu pasti merupakan pendapatan yang besar. Sekarang Sania Dingley memiliki semua itu, dia memiliki modal untuk membuka studio. Hati Tirsha Chen terasa semakin tidak seimbang. Meskipun dia marah pada sarkasme Sania Dingley, dia sangat marah pada kesenjangan yang tiba-tiba di antara mereka. Sania Dingley sudah menjadi bosnya. Tidak peduli seberapa baik atau buruk sumber dayanya, paling tidak, semua pendapatan akan masuk ke kantong Sania Dingley, dan Sania Dingley akan membuat semua keputusan. Tapi bagaimana dengan dia? Kelihatannya mengesankan, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Sebagian dari biaya iklan yang diperoleh dengan susah payah harus dibayarkan kepada perusahaan. Perusahaan mempunyai keputusan akhir mengenai variety show apa yang mereka terima, bagaimana penampilan mereka, dan profil karakter apa yang mereka buat. Jika dia tidak cukup pintar untuk dekat dengan bosnya dan bertindak seolah-olah dia dianiaya, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang santai. Perusahaan akan memanfaatkannya. Namun, bagaimana Tirsha Chen bisa merasa puas? Perasaan tinggal di bawah atap rumah orang lain dan menjilat orang lain sama sekali berbeda dengan menjadi bos, apalagi dia harus bersosialisasi dengan lelaki tua itu dan tidur dengannya. Sayang sekali kecantikannya. Ini juga mengapa Tirsha Chen ingin memanfaatkan 2 bulan syuting tertutup ini untuk mencari pria tampan untuk menemaninya. Bagaimana mungkin seorang wanita muda yang energik bisa menerima berada di sisi pria tua? Itu sangat menjengkelkan, dan dia masih harus waspada terhadap bos wanita yang datang mencari masalah setiap saat. Bagaimana bisa senyaman menjadi bos? Pada saat itu, tidak masalah baginya untuk mempertahankan beberapa pria muda dan tampan. Namun, Tirsha Chen tahu bahwa dia tidak bisa lagi meninggalkan perusahaan dan tidak berani melanggar perintah atasannya. Dia menikmati sumber daya langsung di perusahaan, memiliki banyak asisten, dan memiliki seseorang yang menangani keinginan kecilnya setiap hari. Dia sudah menikmati terlalu banyak perlakuan sehingga orang lain tidak berani membayangkannya, tapi di manakah ada makan siang gratis di dunia ini?